Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Lawrence Fajardo, dan dibintangi oleh Angela Hang sebagai Alexa, Jay Manalo sebagai Leo, Mickey Ferriols sebagai Esther, dan masih banyak aktor keren lainnya. Sekedar info aja nih ya, pemeran Alexa ini memang sangat mantap guys. Makanya admin selalu mereview film yang dibintanginya. Yang admin tahu, Angela Hang telah membintangi film Pusoy, Taya, Eva, dan Mahjong Night ini. Film yang dibintanginya selalu menyuguhkan banyak adegan bercocok tanam dan permantapannya guys. Oke. Kembali ke film Mahjong Night ini memiliki prioritas yang membingungkan, karena memberikan lebih banyak waktu untuk kita mempelajari apa yang bukan tentang film tersebut. Kalau menurut admin sih, film ini mengisahkan seorang Alexa, gadis muda yang cantik, dan menyaksikan malam mahjong sederhana yang berubah menjadi berdarah ketika rahasia gelap semua pemain ditemukan, termasuk perselingkuhan Alexa dengan ayah tirinya. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk langsung saja ke videonya. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, terlebih dahulu dukung channel ini dengan like, subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya guys. Oke lah, tanpa harus menunggu aba-aba dari sang sutradara, yuk langsung aja kita ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria berbadan gemuk dengan sebutan Big Boy. Big Boy yang sedang menyirami bunga-bunga yang ada di sekitaran rumah, dan di sisi lain, terlihat seorang gadis cantik dan bohai yang lagi mekar-mekarnya bernama Alexa. Alexa membuka jendela kamarnya agar dapat menghirup udara segar di pagi hari, dan menikmati indahnya kicauan suara burung untuk merefleksikan otaknya yang lagi gabut di kala itu. Ini adalah ibunya Alexa bernama Esther. Berita di televisi pagi itu sedang memberitakan mengenai banyaknya kasus yang terjadi di sana. Bahkan selama masa krisis pandemi COVID, saat itu masih saja meningkatnya kasus kekerasan pelecehan seksual di Filipina. Esther memanggil Alexa untuk segera turun, mengingat teman-teman lamanya akan datang di rumahnya dan membantunya untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi teman-temannya akan segera tiba di rumah itu. Esther lalu mengajak Big Boy untuk mencari meja mahjong dari gudang yang tak jauh dari rumahnya. Dan dari luar pagar rumah tersebut, terdengar suara klakson mobil untuk dibukakan pintu gerbangnya. Ini adalah Leo, suami barunya Esther dan sekaligus ayah tirinya Alexa. Ia marah-marah kepada penjaga pintu karena kelamaan membuka pintu gerbangnya. Kemudian mobil itu memasuki halaman yang sangat luas, di mana menuju ke sebuah rumah tempat tinggal mereka. Leo kemudian masuk ke dalam rumah sambil memanggil Esther, Alexa dan Big Boy. Namun tak seorang pun yang menjawab panggilannya. Saat Leo kebelet pipis dan membuka pintu toilet yang tak terkunci, seketika ia pun terkejut ternyata ada Alexa yang sedang berada di dalam toilet sambil menikmati bokernya. Mereka pun saling bertatapan. Saat itu Alexa yang lagi menikmati bokernya pun terpaksa harus menunda proses eeknya. Lalu cepat-cepat keluar dari toilet itu karena takut di-unboxing oleh ayah tirinya itu. Kemudian ia langsung menurunkan barang yang ada di bagasi mobil. Dan Leo setelah selesai pipis kemudian langsung pergi lagi, dan menitip pesan kepada Alexa agar memberitahu ibunya bahwa ayahnya akan pulang nanti malam. Pakisabi sa nanay mo, gabi na ako uuwi. Di gudang, Esther mengambil sebuah koper kecil dari sebuah lemari tua. Dalam koper tersebut terdapat biji-biji mahjong yang nantinya akan memberikannya penghasilan tambahan di masa pandemi, dan menyuruh Big Boy untuk membersihkan meja mahjongnya, dan ternyata dua temannya yang bernama Ason dan Willow baru saja sampai di parkiran rumahnya, dan Esther langsung menyambut kedatangan kedua teman lamanya itu lalu mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Alasan mereka berkumpul di rumah Esther, selain reunian,
Mereka ini ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari bermain mahjong. Menurut mereka dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan uang di masa pandemi, dan sekaligus melihat rumah barunya Esther. Semenjak Esther menikah lagi dengan Leo, mereka belum pernah bertemu lagi. Lalu Esther mengajak mereka untuk menikmati secangkir kopi dan memanggil Alexa untuk menemui teman-temannya yang baru saja tiba. Ketika bertemu Alexa, mereka sangat terkagum melihat Alexa sudah tumbuh dewasa dan kelihatan lebih cantik dan bohai dari sebelumnya. Namun, Willow sempat bercanda dan mengatakan bahwa Alexa sepertinya sudah tidak perawan lagi seperti Maria teman mereka. Sebenarnya Esther belum mengetahui hingga saat ini, kalau suaminya sudah sejak lama berselingkuh dan sudah mencicipi serabi lempit dan bermantap-mantap dengan Alexa, dan Willow saat itu menawarkan Alexa agar menjadi artis saja. Karena menurut Willow, Alexa memiliki wajah yang cantik dan body bohai. Ia berpikir Alexa akan cepat terkenal kalau menjadi artis, karena parasnya yang cantik, dan jika Alexa mau, dia bisa mempromosikan Alexa lewat temannya. Namun, ibunya menginginkan agar Alexa menjadi apa yang dia inginkan saja. Tak lama kemudian, muncullah mobil putih di halaman parkiran rumah besar itu, dan mereka menghampiri mobil putih yang sedang terparkir dan menyambutnya. Terlihat seorang wanita cantik yang keluar dari dalam mobil tersebut. Ternyata wanita ini salah satu dari teman mereka juga yang bernama Amparo. Saat itu ia datang bersama anjing peliharaannya dan sopir pribadinya. Permainan mahjong dimulai pada malam itu. Suasana berubah menjadi ramai ketika terjadi canda tawa di ruangan tersebut. Sebelum permainan dimulai, mereka membahas aturan permainan mahjong dan skema pembayaran yang akan disepakati oleh mereka bersama. Lalu Willow pun membacakan aturan permainan mahjongnya. Setelah itu biji mahjong pun diacak di atas meja dan biji dadu dilemparkan, dan permainan mahjong pun dimulai guys. Suasana berubah kembali menjadi hening ketika Esther tiba-tiba bersedih. Esther tak menyangka kalau dia bisa berkumpul kembali bersama teman-temannya di meja mahjong seperti dulu untuk bermain mahjong, dan akhirnya mereka pun jadi terharu dan ikut menangis bersama. Sementara itu di dapur, terlihat Alexa bersama Big Boy sedang memasak untuk makan malam mereka bersama teman-teman ibunya. Malam itu mereka sedang memasak seafood jumbo, yaitu masakan khas Filipina. Karena mereka sudah terbiasa dengan makanan Filipina. Sambil mengikuti kursus kuliner online, Alexa sesekali memandu Big Boy soal bumbu masakannya. Tiba-tiba muncullah seorang pria di pintu dapur untuk meminta segelas air minum pada Alexa. Pria ini adalah sopirnya Amparo yang bernama Gasper. Ketika melihat banyaknya makanan di meja itu, tiba-tiba perutnya pun menjadi lapar. Tentu saja Alexa yang mengetahui bahwa Gasper ini adalah sopirnya Bibi Amparo, dengan senang hati memberinya makan. Ketika Big Boy melihat Gasper menyekop banyaknya nasi hingga penuh di piring, ia pun mengatakan sepertinya Gasper ini belum makan seharian. Lalu Alexa memberikannya sepotong daging besar kepada Gasper. Setelah itu Gasper pun pergi keluar dari sana. Matapos ka na ba dito? Setelah itu Alexa memberitahu ibunya kalau makanan sudah siap. Lalu Esther mengajak teman-temannya untuk makan malam bersama dan melanjutkan main mahjong setelahnya, dan Alexa pergi ke belakang rumah untuk menghirup udara malam dengan sebatang rokok yang diselipkan di atas jendela dapur, di mana saat itu ada Gasper yang sedang menghabiskan makan malamnya. Singkat cerita, dari sinilah awal perkenalan Alexa dengan Gasper sang supir bangke ini guys. Extra rice pa? Okay na ako. Saat itu Amparo yang baru saja selesai makan, kemudian membawa anjing peliharaannya ke mobil dan ia menikmati sebatang rokok sehabis makan. Namun, ketika bertemu dengan Gasper yang baru saja keluar dari belakang rumah, ia pun menanyai Gasper, dari mana saja dia? Lalu Gasper menjelaskan bahwa dia baru saja selesai makan yang diberikan oleh Alexa, anak dari temannya Amparo. Pada saat itu Amparo sedang menerima telepon dari suaminya. Suaminya menanyakan kapan dia akan pulang, karena suaminya akan menunggunya di rumah. Namun anehnya, Amparo minta kepada suaminya agar tidak menunggunya, karena akan membawa sial dalam permainan mahjongnya. Setelah menutup teleponnya,
Lalu Amparo menyuruh Gasper agar memijatnya di dalam mobil. Ketika pijitan berubah menjadi belayan, lalu apakah yang akan terjadi? Tentu saja si Gasper bangke ini langsung ngegas dan kemudian mereka pun langsung bercocok tanam dan bermantap-mantap di dalam mobil. Setelah menghisap sebatang rokok, lalu Alexa yang sudah berada di kamarnya untuk rebahan karena lelah beraktivitas pada hari itu, saat itu ia mendapat chat dari Gasper. Kalau Gasper hanya ingin berterima kasih karena sudah memfallback IG-nya dan memberinya makan malam yang enak, dan setelah itu Alexa pun segera bergegas untuk pergi mandi. Setelah selesai bercocok tanam bersama bosnya di dalam mobil, Gasper yang masih berada di parkiran, lalu menyapa Leo yang ketika itu baru saja tiba di rumah sehabis pergi. Ketika itu Leo menegur Gasper karena telah mengotori halamannya dengan sampah rokoknya. Akhirnya Gasper pun terpaksa memungut sampah rokoknya. Leo ini tidak begitu dekat dengan teman-temannya Esther. Namun, Leo juga tak pernah melarang Esther untuk berteman dengan mereka. Setelah berbasa-basi dengan temannya Esther, lalu dia mengajak Esther untuk masuk sebentar ke dalam rumah. Setelah di dalam, Leo mengingatkan Esther untuk memberitahu Amparo agar sopirnya tidak mengotori halaman rumahnya, dan meminta uang kepada mereka karena Esther sudah memberi mereka makan. Setelah obrolannya yang singkat dengan Esther, Leo pun pergi menemui Alexa di kamarnya yang berada di lantai atas, dengan membawa sebuah bingkisan untuk Alexa. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, akhirnya Alexa membukakan pintu kamarnya. Ketika itu timbul rasa tak enak di hati kecilnya Alexa, karena dia sudah bisa menebak apa yang akan dilakuin oleh ayah tirinya itu kepadanya. Harapan Leo saat itu Alexa suka dengan hadiah pemberiannya. Namun ketika Alexa tak mau mengambilnya, ketika itulah Leo mendorong Alexa ke sisi jendela. Saat itu Alexa hanya bisa pasrah ketika buah semangkanya digrape-grape dan goa miliknya diobok-obok oleh ayah tirinya itu. Setelah peristiwa itu, Alexa sambil menangis keluar dari kamarnya, sementara terlihat ibunya yang ternyata baru saja memenangkan permainan mahjongnya. Selama ini Alexa memang tidak berani untuk memberitahu kepada ibunya atas perbuatan ayah tirinya itu, karena Alexa takut akan menyakiti hati ibunya, dan ternyata Alexa pergi keluar rumah dan pindah tidur ke kamarnya Big Boy. Keesokan paginya, mereka makan bersama yang berada dekat dengan kolam renang. Di saat yang bersamaan, terlihat Alexa yang baru saja keluar dari kamarnya. Ia hendak berenang pagi itu. Di saat Alexa sudah memakai baju renangnya, semua mata orang terkagum melihat keindahan tubuh bohai Alexa, termasuk Gasper bangke dan si Leo laknat itu guys. Namun, di saat itu dua orang pria asing datang untuk menagih utang ke Leo. Saat itu Leo hanya bisa melunasi setengah dari hutangnya, dan dia memberikan amplop berisi sejumlah uang, dan sambil ngomel-ngomel pada mereka, hingga akhirnya kedua pria asing itu pun pergi dari sana. Singkat cerita, pada malam itu permainan mahjong pindah lokasi di taman. Kali ini Amparo digantikan oleh Gasper, sedangkan Esther digantikan oleh Alexa. Ketika itu Gasper dan Alexa saling lirik-lirikan. Sepertinya benih-benih hasrat mulai tumbuh di antara mereka berdua. Sementara di dalam rumah, terlihat Leo yang ternyata sedang bermain judi online, yaitu permainan laga adu ayam. Saat itu terlihat Leo yang sedang galau karena kehabisan uangnya, karena ia selalu kalah dalam bertaruh. Dan malam itu pun semakin larut, akhirnya permainan mahjong pun diakhiri. Pada saat itu Willow dan Ason meninggalkan tempat itu karena sudah mengantuk. Lalu tinggallah Alexa dan Gasper yang membereskan alat permainan itu. Pada awalnya Gasper mulai mancing-mancing Alexa dengan jurus lembu ireng dan langsung mencium pipinya. Saat itu senyuman manis terlihat di wajahnya Alexa, dan ketika Gasper mencium Alexa yang kedua kalinya, semuanya jadi berubah ketika Alexa menginginkan gua miliknya dijelajahi oleh Gasper, dan seketika Gasper langsung ngegas Alexa di atas meja itu. Namun pencangkulan dan bercocok tanaman di lahan sengketa itu tak berlangsung lama. Setelah mereka mengetahui kalau Amparo akan mendatangi tempat itu, Gasper yang takut ketahuan oleh Amparo, kemudian lari terbirit-birit meninggalkan Alexa.
Dan saat Amparo menanyakan keberadaan Gasper kepada Alexa, tapi Alexa mengatakan tidak tahu. Saat itu lalu Amparo pun pergi dan meninggalkan Alexa sendirian. Dan ketika dia kembali ke mobilnya, ia bertemu dengan Gasper dan langsung mengatakan kepada Gasper agar tidak bermain-main dengannya. Setelah kembali ke mobilnya, Amparo kemudian bergegas untuk tidur. Sementara itu, Gasper yang gagal dalam pencangkulan yang hampir berhasil tadi membuat Gasper gelisah. Lalu dia merencanakan sebuah misi yang tertunda. Ia sedang berpikir bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam kamarnya Alexa. Akhirnya ia mendapat sebuah ide, yaitu menggunakan sebuah tangga dengan merayap di atas atap. Ketika itu Willow sempat terjaga dari tidurnya, karena saat itu ia mengira kalau ada maling yang ingin mencuri di rumah itu. Lalu ia pun keluar untuk mengeceknya. Ketika Willow mendengar Gasper yang sedang manggil-manggil Alexa, ia pun kembali masuk untuk melanjutkan tidurnya. Dan pada saat Gasper berhasil masuk ke kamarnya Alexa, semua lebih berubah ketika Gasper langsung ngegas kembali dan menuntaskan misinya bersama Alexa yang sempat tertunda. Selanjutnya mereka pun bermantap-mantap dengan sengitnya. Malam itu Gasper berhasil membobol goa sempit dan merasakan serabi lempit milik Alexa yang ternyata memang mantap. Keesokan paginya, Alexa menemui Gasper di mobilnya. Dengan sebuah harapan Gasper mau membantunya untuk melarikan diri dari rumah itu. Saat itu Alexa menjelaskan bahwa Leo bukanlah ayah kandungnya. Dan sebenarnya ayahnya di Australia yang sudah lama tak mengunjunginya. Alexa sebenarnya tidak suka tinggal di rumah itu, makanya dia ingin pergi dari rumah itu. Dan tiba-tiba Amparo pun datang menghampiri mobil tersebut. Kemudian Alexa langsung bersembunyi di bagasi mobil. Setibanya Amparo di situ, Gasper lalu membakarkan rokoknya untuk diberikan kepada sang majikan. Seperti biasa, jika Amparo mengalami stres maka obatnya tak lain dan tak bukan yaitu singkong coklat dan pijitan spesialnya Gasper. Karena itulah Amparo langsung masuk ke dalam mobil, dan ketika pintu ditutup, hanya Alexa dan Tuhanlah yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Gasper dengan Amparo saat itu. Gasper bangke dan Amparo kemudian bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan disaksikan oleh Alexa. Duh, kasihan Alexa guys. Setelah selesai bermantap-mantap, Amparo lalu kembali melanjutkan bermain mahjongnya. Dan di sana sudah ada Leo yang menggantikan Esther. Kemudian mereka langsung mengacak biji mahjongnya. Lalu dadu pun dilemparkan ke atas meja. Ketika Leo ikut bermain, suasana pun menjadi hening. Tak ada sedikit pun canda tawa yang terlihat di sana. Sementara Esther dan Alexa sedang memasak di dapur saat itu. Ternyata Esther tak ikut bermain karena ingin membantu Alexa di dapur. Pada hari itu permainan mahjong berlanjut hingga malam hari. Namun di tengah permainan, Leo sempat berdebat dan cekcok dengan Amparo. Ketika itu sifat sombongnya Amparo muncul. Amparo ini mengatakan kalau dirinya sangat kaya dan memiliki banyak uang, dan ia juga tidak pernah berhutang. Leo yang merasa tersindir, lalu mengatakan kepada Amparo pantesan saja jika Amparo telah membawa sampah seperti Gasper ke rumahnya. Apa hiramin kita? Kemudian Amparo yang tak terima dengan ucapannya Leo, lalu pergi dari tempat itu. Dan Leo juga meninggalkan tempat itu. Ternyata pada saat itu Amparo kembali ke mobilnya hanya untuk mengambil pistol miliknya. Dan begitu juga dengan Leo. Ia mengambil pistolnya dari lemari pakaiannya. Setelah Leo dan Amparo kembali ke meja mahjong. Pertengkaran antara Leo dengan Amparo ternyata belum berakhir. Ketika itu Amparo yang sudah tak tahan lagi dengan ocehannya Leo, lalu membongkar kebusukan Leo selama ini. Sebenarnya dia sudah tahu kalau selama ini Leo telah menyiksa Alexa. Sejak awal Leo menikah dengan Esther, dan pada saat itulah kemarahan Leo memuncak. Dan seketika Leo menembak Amparo, namun, Amparo lebih duluan menembaki Leo. Lalu Amparo melarikan diri sambil memanggil Gasper. Namun, saat itu Leo masih mengejarnya, dan naasnya, ia tertembak oleh Leo hingga tewas dan tercebur ke dalam kolam renang. Dan di saat itu Gasper tiba di tempat itu. Kemudian Leo langsung menembaki Gasper. Ketika itu kaki Gasper terkena tembakan dari Leo hingga terjatuh di tanah. Namun Leo tak mau membiarkan Gasper begitu saja.
Kemudian ia menembaknya tepat di kepalanya sehingga membuat Gasper bangke ini koit dan modiar guys. Tak lama kemudian, setelah Leo membunuh Gasper, terlihat Alexa yang baru saja keluar dari rumah. Ketika itu Alexa terkejut melihat Leo memanggilnya dan mengejarnya, dan Alexa pun langsung berlari memasuki rumah hingga keluar lewat pintu belakang. Alexa ini mengira kalau dirinya akan dibunuh juga oleh Leo. Saat itu Leo sempat melepaskan tembakan peringatan ke atas agar Alexa mau berhenti. Dan ketika itu Big Boy yang sedang tidur di kamarnya jadi terbangun ketika mendengar suara tembakan tersebut. Dan di akhir film, terlihat Alexa yang sedang dipukuli oleh Leo setelah Alexa menendang telornya Leo. Dan pada saat itulah Big Boy yang melihat Alexa dipukuli, lalu membalas dan memukul Leo dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu besar, hingga Leo pun tersungkur di tanah. Lalu Big Boy memukulinya kembali hingga berkali-kali tepat di kepalanya, hingga pada akhirnya Leo laknat ini pun modiar dan tewas. Oke guys, demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga alur cerita film kali ini dapat menghibur kalian di kala gabut ya. Nah, kira-kira pesan moral apa yang dapat kita ambil dari film ini? Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan mengklik tombol like, komen dan subscribe-nya juga. Nyalakan juga loncengnya, agar kalian dapat mengetahui video terbaru selanjutnya. Dan saya Tesun mohon diri dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.